Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia, guru matematika dari SMP Negeri 2 Karanganom, Klaten. Anak-anak, meskipun kita dalam situasi pandemi dan kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi anak-anak jangan lupa kewajiban sebagai pelajar adalah belajar. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang segitiga. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Nah, anak-anak, sebenarnya materi segitiga sudah pernah dibahas ketika kalian berada di sekolah dasar. Di sini kita hanya akan memperdalamnya. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. Jadi perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar segitiga PQR. Nah, perhatikan panjang sisi PQ dan sisi PR. Ini ada tandanya, berarti panjang sisi PQ dan PR itu sama. Nah, ketika panjang sisi PQ dan PR ini sama, maka sudut Q sama dengan sudut R. Nah, sisi PQ dan sisi PR merupakan kaki dari segitiga. Ketika ada segitiga yang panjang kakinya ini sama, disebut segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai dua sisi sama panjang. Selanjutnya, perhatikan segitiga KLM. Nah, ini sisi panjang KL, panjang LM, panjang MK, ini panjangnya sama, ada tandanya. Nah, ketika tiga-tiganya panjang sisinya sama, maka sudut-sudutnya juga sama. Jadi sudut K sama dengan sudut L sama dengan sudut M. Nah, ketiga sisi yang sama panjang pada segitiga ini disebut segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang mempunyai tiga sisi sama panjang. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABC. Ini panjang AB, panjang BC, dan panjang CA ini semuanya berbeda. Ini tandanya berbeda semua. Nah, karena tidak ada sisi yang sama panjang, ini disebut segitiga sebarang atau segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Ini namanya segitiga sebarang ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar 3 buah segitiga. Segitiga pertama, segitiga kedua, dan ini segitiga ketiga. Kita lihat satu-satu. Kita lihat segitiga pertama dulu, semuanya lihat segitiga pertama. Segitiga pertama, segitiga ABC, perhatikan sudut A. Sudut A merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Berarti nama segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Sekarang perhatikan gambar kedua, segitiga PQR. Nah, perhatikan sudut P. Ini sudut P, ini merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Berarti nama segitiganya adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Lalu kita lanjut ke gambar ketiga, segitiga ABC. Perhatikan gambar segitiga ABC. Ketiga sudutnya
merupakan sudut lancip. Maka disebut segitiga lancip. Sudut lancip itu apa? Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi ulangi, siku-siku 90 derajat, tumpul lebih dari 90 derajat, dan lancip kurang dari 90 derajat. Nah, segitiga ABC, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Makanya disebut segitiga lancip, yaitu segitiga yang semua sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, anak-anak, materi selanjutnya kita akan belajar jumlah ketiga sudut dalam segitiga. Jadi misalnya, perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar segitiga ABC. Nah, di depan A ini ada sudut alfa. Di depan B ada sudut beta. Di depan C ada sudut gamma misalnya. Jadi, besar sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma hasilnya 180 derajat. Jadi, jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi misalnya, kita akan coba dengan latihan soal. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar segitiga ABC. Nah, sudut A 70 derajat. Sudut C 30 derajat. Pertanyaannya, berapakah sudut B? Jadi kita akan menghitung sudut B. Jadi kita tahu rumusnya bahwa ketiga sudut dalam segitiga ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C hasilnya 180 derajat. Berarti kita ketahui sudut A besarnya 70 derajat. Sudut B yang ditanyakan. Sudut C. Sudut C sudah diketahui 30 derajat. Berarti 70 derajat ditambah sudut B ditambah 30 derajat hasilnya 180 derajat. 70 tambah 30, 100. 100 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Berarti sudut B adalah 80 derajat. Nah, anak-anak, pada materi terakhir di video kali ini, Ibu akan membahas hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar segitiga XYZ. Nah, sudut X besarnya A derajat. Jadi misalnya angkanya kita simbolkan dengan A. Lalu sudut Y besarnya B derajat. Sudut Z besarnya C derajat. Nah, ini A derajat, B derajat, C derajat ini berada di dalam segitiga. Maka ini namanya sudut dalam. Nah, perhatikan X derajat yang di sini. X derajat ini merupakan sudut luar segitiga. Nah, sudut luar segitiga itu sudut yang berpelurus. Jadi misalnya ini X derajat. Nah, kita perhatikan A derajat di sini sampai ke sini X derajat ini membentuk garis lurus. Nah, garis lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi A derajat ditambah X derajat hasilnya 180 derajat karena berpelurus. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, kita ingat kembali bahwa A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat adalah 180 derajat. Kita tahu karena A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat berada di dalam segitiga. Di dalam segitiga sudutnya 180 derajat. Jadi persamaan kedua, A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat adalah 180 derajat.
didapat dari sudut dalam segitiga. Nah, sekarang ini ada A derajat ditambah X. Ini ada A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat. Berarti, misalnya ini A derajatnya kita coret, berarti tinggal X derajat itu sama dengan B derajat ditambah C derajat. Jadi, B derajat ditambah C derajat hasilnya X derajat dari sudut luar segitiga. Nah, agar kalian lebih jelas, kita akan coba dengan latihan soal. Jadi, perhatikan gambar di samping. Jadi, di samping ini, misalnya nilai B derajat ini adalah 54 derajat. Lalu, C derajat adalah 50 derajat. Tentukan nilai X. Kita langsung masukkan rumusnya. Berarti, besarnya sudut X adalah, berarti di sini, sudut B ditambah sudut C. Sudut B besarnya 54. Sudut C besarnya 50. Berarti hasilnya 104 derajat. Nah, anak-anak, untuk materi sudut-sudut dan jenis-jenis segitiga cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi guru mapel. Tapi perbanyak latihan soal untuk memperjelas video yang Ibu sampaikan. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.